Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BGM FM dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya di hari ini? Hari yang agak redup tapi mudah-mudahan semangat kita nggak redup ya. Insya Allah. Oke, masih semangat Ramadan sahabat BGM FM mudah-mudahan ya. Baik, hari ini senang sekali saya bisa menemani Anda lewat spesial syar'i Senandung Nasi dan Berita Islami di edisi siang Sabtu akhir pekan gelaran ke-7 Mei 2022 bersama Ustaz Susilo Utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Puasa. Hari ini insyaallah. Oke, hari ini kita tetap membahas kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi, dan untuk hari ini bab Ar-Rubai makalah ke-9 ya. Ini bagian yang pertama Pak Ritat ya. Iya, karena makalah kayaknya 2 pertemuan insyaallah selesai. Oke, panjang-panjang sahabat BGM FM. Untuk bab Ar-Rubai ini memang 4 poin, dan dari 4 poin ini belum tentu semuanya bisa dikelarkan dalam satu hari ya. Baik, kami juga mengundang partisipasi Anda sahabat BGM FM lewat WA di 081172410800 atau juga lewat telepon ya di 0735481800. Baik, langsung saja kita kupas satu persatu poin-poin yang ada dalam makalah ke-9 dari bab yang keempat. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alim tawil. Kaum muslimin pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, yang insya Allah sore ini kita orang-orang yang dikaruniai dengan ilmu dan juga keberkahan Ramadan, karena baru saja kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita sama saja, karena memang sudah berlalu dari kita, tetapi ada di sana yang masih tersisa sebenarnya. Apa itu? Takwa. Karena memang dalam ayat yang sangat familiar di surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yang kesemua dari perintah puasa itu dan tetek bengek yang ada di dalamnya bertujuan agar kita bertakwa, dan takwa itu insya Allah sudah kita pahami bersama. Baik, sebelumnya kita akan baca Al-Fatihah satu ulang untuk kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan di Ramadan bisa kita realisasikan dan kita jaga di luar Ramadan. Yaitu apa sih sebenarnya perjalanan Ramadan itu ujungnya? Ya takwa-takwa itu apa? Ya ihsan sebenarnya. Fokusnya pada ihsan. Kenapa? Karena tidak ada satupun ibadah di dalam ajaran Islam yang paling dekat dengan relasi Tuhan melebihi puasa, nggak ada. Kalau kita sholat masih ada kemungkinan kita riak. Kalau kita sedekah masih ada kemungkinan untuk ingin dipuji. Apalagi haji dengan biaya yang besar, dengan perjalanan yang lama, itu ada tafakhur, ada kebanggaan, ada di sana takabur, mungkin ada sombongnya. Tapi kalau puasa nggak ada, Mbak. Ternafikan oleh itu semua insya Allah. Baik. Ala hadini as-salihah li muallifi hadzal kitab wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manawu bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, al-maqalah at-tasi'ah, maqalah yang ke-9, qala ai Sayyiduna Utsman. Ini masih dari lisan Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Arba'atun, 4 minal khisal, dari perkara dhahiruhunna fadilatun ai khairun katsirun. Secara dohir, secara lahirnya 4 perkara itu sebagai keutamaan. Fadilah itu adalah keutamaan.
atau kalau bahasanya itu di dalamnya mengandung kebaikan yang banyak, itu namanya keutamaan. Wa batinuhunna faridatun, tetapi secara batinnya, jadi secara zahir itu kasat matanya 4 perkara itu mengandung kebaikan, secara batinnya, secara ruhaninya itu mengandung kewajiban. Apa? Di sini lihat, mukhalitatus sholihin, yaitu mukhalit, kholato itu artinya bercampur. Bercampur itu berarti berbaur atau membaurkan diri atau mencampurkan diri dengan orang-orang yang soleh. Kenapa di sini kok bahasanya mukhalito? Agar kita mengetahui bagaimana karakter orang soleh yang kita bauri tadi, yang kita deketi tadi. Dan di sini nanti ada kalimat selanjutnya, wa fadilatun wal iktida'u bihim faridatun. Mengikutinya itu adalah wajib. Jadi kan banyak tuh kita lihat mendengar orang yang bergelut dengan ilmu bersama orang-orang yang soleh. Dia selalu duduk bercengkrama, berdialog dengan orang-orang soleh, tapi perbuatannya nggak soleh. Berarti dia hanya deket saja dengan orang-orang soleh, tetapi dia nggak mengambil iktibar, nggak mengambil ilmu dari orang-orang soleh. Banyak, walaupun tidak sedikit juga yang kemudian orang mengambil iktibar juga dari apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini siapa sih? Orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang yatamassakun. Yatamassakun itu artinya yang berpegang teguh ala dinil Islam, yaitu kepada din, agama atau aturan main yang disebut dengan Islam. Artinya orang-orang soleh itu kalau bahasa kerennya adalah on the track of syariah. Orang yang selalu menjaga jalan hidupnya sesuai dengan syariah. Nah, di sini di dalam syarahnya fi af'alihim as-solehah, al-iktida'u bihim fi af'alihimus solehah, yaitu mengikuti orang-orang yang soleh tetapi yang perbuatannya baik. Ada orang soleh yang mungkin punya kebiasaan buruk kecil, karena memang kan nggak ada manusia ini yang sempurna. Semakin baik orang pasti terselip keburukannya sedikit. Makanya di sini pakai mukhalitoh tadi, biar berbaur terus bersama orang soleh agar mengerti, oh ini karakternya orang soleh yang satu ini. Oh guru saya ini seperti ini, kelebihannya ini. Oh ini yang harus saya ambil, kemudian saya ikuti. Oh yang ini tidak. Ini nggak baik. Di sisi untuk saya nggak baik, untuk guru saya baik, tapi untuk saya nggak baik, untuk saya nggak pas, nggak usah dijalankan. Seperti itu. Kenapa? Karena jelas banget di sini syarahnya fi af'alihimus sholihah, yaitu mengikuti orang-orang soleh terhadap amal-amalnya yang baik. Karena bagaimanapun orang soleh yang kita deket, yang bisa setiap hari kita lihat, kita pantau dengan mata kepala kita, pasti kita akan temukan negatif-negatifnya, meski tidak banyak. Karena orang soleh itu kalau dia hitungannya 100, 70 lah yang baik itu Mbak. 30-nya yang mungkin tidak baik. Dan tidak baik itu baik bagi yang melakukan, boleh jadi. Dan tetapi ketika mau diikuti oleh orang lain tidak baik. Ini saya rasa tidak perlu terlalu didetailkan, karena memang semua kita sudah mungkin memahami, hanya mengilmuinya saja di hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watilawatul Quran fadilatun. Tilawah Al-Quran
membaca Al-Quran, talil Quran. Orang yang talil Quran itu berarti orang yang tilawah, yang membaca dengan cara tartil, bahasa ulumul Qurannya itu. Fadilah, keutamaan. Wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamir wan nawahi. Yang namanya al-amal bihi ini artinya adalah di dalam Al-Quran itu ada perintah dan ada larangan. Kalau diperintahkan oleh Al-Quran kita lakukan, kalau dilarang oleh Al-Quran kita jauhi. Ini menjadi wajib. Kalau hanya tilawah saja, membacanya saja, itu kita mendapatkan keutamaan. Tetapi wajib bagi kita mengikuti perintah dalam Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran. Misal Al-Quran memerintahkan kita untuk fatahajjat bihi nafilatal lak. Engkau seyuknya kalau malam bertahajud. Nah, ini memang bukan wajib. Mayoritas ulama berpendapat hanya sebagian kecil saja menghukumi tahajud itu wajib. Tapi mayoritas ulama menghukuminya sunnah. Kenapa kok sunnah? Ada penjelasan syarah, ada penjelasan tafsir dari ayat ini. Nah, bukan semua perintah di dalam Al-Quran itu menjadi wajib. Boleh jadi juga menjadi sunnah. Nah, khusus untuk tahajud ini mayoritas ulama berpendapat sunnah, fatahajjat bihi nafilatal lak. Tetapi ada perintah yang jadi wajib. Misal nih, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menjadi wajib. Tetapi zakat pun itu diperinci lagi oleh ulama ahli tafsir. Oh, sedekah ini ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut zakat, sedekah sunnah disebut infak, dan lain sebagainya. Seperti lagi wailul lil musallin dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang perintah dan tentang larangan. Banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan di dalamnya sejarah, tapi sebenarnya di situ ada takbir tentang larangan. Misal nih cerita tentang Nuh dan Kan'an anaknya, Nuh dan istrinya. Itu diceritakan sangat jelas bagaimana ketika ekspansi terakhir Nuh untuk orang-orang yang sudah naik di kapalnya. Ternyata anaknya belum masuk di kapal, dicari, di mana anakku, aina bunai, di mana anakku, di mana anakku. Begitu kelihatan ternyata anaknya tidak mau naik ke kapal. Ya bunai yarkam ma'ana fala takum ma'al kafirin. Hai anakku, masuklah ke perahu ini. Masuklah ke perahu yang sudah ayah buat ini. Fala takum minal kafirin. Dan kamu jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawabnya? Ya abati sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku ingin berenang sampai di puncak gunung yang tidak mungkin akan air bisa melampaui itu. La asimal yaum dan lain sebagainya. Itu sejarah. Itu cerita, tetapi di dalam cerita mengandung perintah dan larangan. Perintah apa? Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah untuk terus mengikuti perkataan orang tua. Larangan untuk menghardik orang tua. Larangan mengkhianati orang tua dan lain sebagainya. Walaupun dia sekedar cerita, tetapi di dalamnya bisa mengandung perintah, bisa mengandung larangan. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu dapat dia keutamaan, tetapi menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebuah kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, waziyaratul kubur, ay kuburus solihin atau kuburis solihin boleh, fadilatun wal istidadu laha ay
at-tahayyu lidukhulil qabri bi fi'lil a'mali sholihah fardhah. Menziarahi kubur itu sebuah keutamaan. Walaupun memang pernah Rasulullah itu melarang untuk berziarah kubur, tetapi kemudian fazuruha, kuntu nahaitukum ang ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, tetapi sekarang fazuruha, sekarang kalian berziarahlah. Kenapa? Karena di dalam berziarah itu akan mengingatkan mati. Dan di sini ternyata kalimat yang keluar dari lisan Sayyidina Utsman, al-istidadu laha faridoh. Istidad itu adalah persiapan untuk masuk ke dalam kubur. Itu justru hukumnya wajib. Menziarahi kubur itu keutamaan, artinya banyak kebaikan. Tetapi ketika hanya menziarahi tok tanpa ada persiapan setelah ingat kematian, maka hampir tidak ada gunanya keutamaan itu. Inti dari perintah ziarah kubur agar orang ingat kematian. Saat kemudian ingat kematian, dia akan mempersiapkan dari apa yang diingat itu. Makanya pernah Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Hai Rasul, siapa sih orang yang paling cerdas? Hai Rasul, siapa sih orang yang paling jenius? Hai Rasul, siapa sih orang yang paling pintar di antara orang-orang mukmin, sahabat Rasulullah? Lalu kemudian Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Bukan orang yang cerdas. Di mata Rasul itu orang yang bisa menghafalkan ini dan itu. Orang yang pintar itu bukan orang yang bisa keluar negeri kemudian berdagang membawa keuntungan yang banyak. Orang yang jenius itu bukan kemudian bisa mengalahkan seluruh penyair-penyair ketika itu. Tidak. Rasul tidak memandangnya demikian. Rasul memandangnya orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu ingat kematian, yang banyak mengingat kematian. Dan memang paling mudah untuk mengingat kematian ya lihat kuburan, Mbak. Kalau kita nggak pernah lihat kuburan ya mungkin ingat kematian, tapi nggak secepat ketika kita melihat kuburan. Makanya perlu kadang membuat kuburan itu jangan jauh-jauh dari jalan, yang dekat dengan jalan. Kenapa? Agar orang yang lewat selalu mendoakannya. Satu, keuntungannya bagi penghuni kubur. Yang kedua, agar orang yang lewat selalu ingat kematian. Orang mau berdagang, Mbak, ke Martapura lewat kuburan, ingat dia kematian. Artinya apa? Dagangannya tidak dimanipulasi. Minimal itu. Orang yang mau bekerja ke kantor lewat kuburan, dia ingat tentang kematian. Artinya apa? Dalam pekerjaan dia tidak mengkhianati pekerjaannya. Orang yang jadi pejabat tinggi lewat kuburan sebelum ke kantornya, ingat dia bakal mati, akan mengerem apa-apa yang harus direm dan lain sebagainya. Jadi indah sebenarnya kalau ada pengingat yang tidak harus pakai ucapan. Indah hidup orang kalau tanpa ucapan seseorang tapi dia dinasehati. Dan yang paling dahsyat ya kuburan, gitu loh, Mbak. Makanya kalau ada desa yang baru mekar itu menurut saya gitu ya, lebih afdolnya kalau punya kuburan itu yang dekat dengan jalan. Jadi keuntungannya ada dua, yang lewat terpelajari atau teribrohkan, yang di dalam kuburan banyak doa kaum muslimin. Kenapa? Karena memang orang-orang muslim yang lewat di kuburan itu disunahkan untuk menyampaikan salam, untuk mendoakan mereka, untuk bersolawat. Bahkan pernah saya bahas di hari Jumat, ada penghuni kuburan itu diceritakan dalam kitab Ad-Durrul Mandud, 70.000
macam hukuman, 70.000 macam siksaan di dalam kubur. Mereka di dalam kubur itu disiksa. Di alam barzah itu kalau orang yang nggak benar di dunia ini itu disiksa hingga macam siksaan itu 70.000 macam siksaan. Misal dipukul, diseret, digergaji, dicolok matanya, disetrika dan lain sebagainya, itu jumlahnya 70.000. Nah, ada seorang yang soleh itu melewati kuburan itu hanya bersalawat sallallahu ala Muhammad. 3 kali membaca salawat itu, hari itu, bayangkan, hari itu Allah tangguhkan, Allah angkat siksa yang berjumlah 70.000. Nah, kalau tiap hari ada orang lewat yang bersolawat, Mbak, kira-kira Allah akan terus ampuni orang-orang yang menghuni kubur di daerah itu. Itu keuntungan yang kedua. Dengan kita melihat kuburan itu, paling tidak ada tadi 2 pelajaran. Pelajaran ingat mati dan pelajaran mendoakan orang-orang yang sudah mati. Itu insya Allah, Mbak. Iya, sahabat BGMFM dimanapun Anda berada, itu tadi terkait dengan ini pelajaran tentang kematian ya. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Itu pesan dari baginda Nabi SAW.